Halo semuanya, perkenalkan saya Novianti. Saya adalah staf dosen pada Fakultas Peternakan Universitas Papua. Saya mengajar di program studi D3 Kesehatan Hewan. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan video ini untuk mengajarkan mata kuliah farmakologi dan obat tradisional, di mana saya akan mengajarkan tentang nama dagang dalam suatu obat, kemudian membedakannya dengan nama generik di dalam obat itu, atau komposisi asli dari obat tersebut, kemudian jumlah atau komposisi obat masing-masing, dan juga bentuk sediaan obat. Nah, bentuk sediaan obat sudah dipelajari pada video sebelumnya, sehingga pada minggu ini kita akan mempelajari tentang membedakan nama dagang dan nama generik dari obat. Nah, di sini terdapat 4 jenis obat, yang mana 3 diantaranya sediaannya adalah tablet, kemudian 1 sediaannya adalah jelly ya. Jadi ini sediaan setengah padat, kemudian yang 3-nya ini sediaan padat. Nah, saya akan memperkenalkan satu persatu dari obat ini. Obat ini nama dagangnya adalah Novakiven. Novakiven 400 ya nama dagangnya. Kemudian nama generiknya ini yang di bawahnya itu adalah ibuprofen dengan jumlah atau banyaknya sediaan obat sebanyak 400 mg ya. Jadi ini ibuprofen 400 mg dengan sediaan tablet. Kemudian yang satunya lagi ini obat generik ya, sehingga dia tidak punya nama dagang. Jadi nama dagang dan nama generiknya sama, yaitu cimetidin begitu. Obat-obat generik biasanya tidak mempunyai nama dagang ya. Jadi mereka akan menyebut nama dagang dan nama generik obat tersebut sama dengan nama obatnya itu, yaitu nama generiknya, yaitu dia cimetidin. Dan ini komposisinya adalah 200 mg. Kemudian, kalau ini jelas nama obat dagang ya, karena dia punya nama dagang. Nama dagangnya adalah Paramex. Dari mana kita tahu nama dagang? Beberapa nama dagang itu dia kasih tanda R seperti ini ya. Jadi ini nama hak cipta dari perusahaan tersebut yang menghasilkan obat. Jadi namanya Paramex. Misalnya juga yang ini ya. Ini nama dagangnya ada tanda begini, jadi dia nama dagangnya adalah Bioplacenton. Sedangkan untuk Novakiven ini tadi dia tidak menggunakan huruf R ya, tapi ini adalah nama dagangnya, perusahaannya Nova. Nah, kembali ke Paramex. Jadi nama dagang obat ini adalah Paramex, kemudian nama generik obatnya paracetamol, kemudian propionazole, kemudian kafein dan dexclorpheniramine maleat ya, dengan komposisi masing-masing seperti tertera di sini, dan juga sediaannya adalah tablet. Kemudian kalau yang ini Bioplacenton, nah di sini kita hanya melihat plasenta ekstrak dan neomycin sulfat, sehingga kita perlu mencari dari kemasan ini untuk melihat komposisi dari obat tersebut ya. Nah, di sini kelihatan, kalau untuk mengetahui komposisi kadang kita lihat di bagian sini ya. Jadi ada persentase atau miligram seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari sini, each gram atau setiap gram dari jelly ini mengandung plasenta ekstrak sebanyak 10%, kemudian neomycin sulfat sebanyak 0,5%, dan jelly base ya. Jelly base cukupnya sesuai dengan berat dari obat yang dihasilkan. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan masukkan data tersebut ke dalam lembar kerja praktikum. Jadi ada nama dagang tadi kan, nama generik, kemudian jumlah banyaknya obat dan jenis sediaan obat. Tadi misalnya seperti ini ya, Novakiven 400, sehingga kita masukkan di sini datanya nama dagang, kemudian nama generiknya ibuprofen saja ya. Jadi ibuprofen, kemudian jumlah banyak obatnya adalah 400 mg dan jenis sediaannya sudah jelas, ini adalah tablet ya. Kemudian misalnya yang ini lagi, ini nama dagangnya tadi sudah ya, Paramex. Jadi kita masukkan di sini Paramex. Kemudian nama generiknya paracetamol, propionazole, kafein dan dexclorpheniramine maleat. Kita masukkan dan kemudian komposisinya.
jenis sediaannya adalah tablet. Oke, ini adalah contoh dari obat-obat tadi yang sudah saya masukkan pada lembar kerja praktikum ya. Jadi misalnya yang kita mulai dari nomor 3, Nova ini. Jadi ini nama dagangnya adalah Nova Kiven 400. Kemudian nama generiknya adalah Ibuprofen. Kemudian jumlah atau banyaknya adalah 400 mg sesuai di sini. Dan juga jenis sediaannya adalah tablet. Kemudian obat berikutnya punya nama dagang tadi Paramex ya. Jadi nama dagangnya Paramex. Kemudian nama generiknya ada 1, 2, 3, 4 seperti di sini. Kita masukkan di dalam tabel yang dalam kolom yang kedua. Kemudian jumlah atau banyaknya sediaan obat sudah tertera di sini ya masing-masing. Untuk paracetamolnya 250 mg per tablet ini ya. Kemudian ini 150 mg, jadi sudah kita sesuaikan di sini ya. Kemudian jenis sediaan obatnya juga sama, tablet. Nah, obat dagang berikutnya Bioplacenton ya. Jadi ini ada Bioplacenton. Kemudian nama generiknya placenta ekstrak neomycin sulfat, kita masukkan di sini. Kemudian jumlah banyaknya obatnya tadi each gram of jelly contains. Jadi setiap gram dari jelinya mengandung. Jadi placenta ekstraknya 10%, sehingga kita tulis di sini placenta ekstrak 10% per gram jelly. Kemudian neomycin sulfat 0,5% per gram jelly. Dan jenis sediaan obatnya adalah jelly ya. Nah, yang terakhir, karena obat ini adalah obat generik ya, jadi dia tidak punya nama dagang, sehingga nama dagang dan nama generiknya sama ya. Jadi di sini mungkin kurang terbaca ya, tapi yang hijau ini tulisannya adalah generik. Mungkin Anda bisa menemukan juga obat-obat ini di rumah Anda ya, yang ada tulisan generik seperti ini. Nah, ini cimetidin, sehingga nama dagang dan nama generiknya kita masukkan sama. Kemudian jumlah banyaknya obat pada sediaan itu adalah 200 mg per tablet ya. Jadi di sini, sehingga jenis sediaan obatnya juga kita tulis dia adalah tablet. Demikian penjelasan saya mengenai nama generik obat, kemudian nama dagang dari suatu obat ya. Saya berharap penjelasan ini bermanfaat dan biasanya ilmu ini akan terpakai ketika mahasiswa D3 Keswan akan melakukan PKL ya. Jadi di sana pada saat PKL Anda akan menemukan obat-obat yang digunakan oleh baik itu dokter hewan maupun petugas kesehatan hewan lainnya. Mereka akan menggunakan obat-obatan dan ada nama dagangnya ya. Ada nama dagangnya, kemudian kalian harus mencari di bagian belakang atau di bagian dari botolnya atau di bagian selebaran kertas dari tempat botolnya itu ada tulisan penjelasan mengenai komposisi obat di dalamnya ya. Jadi ini sangat penting sehingga ketika Anda menuliskan laporan PKL, Anda bisa menuliskan baik itu nama dagangnya maupun nama generiknya. Bahkan lebih bagus lagi jika menjelaskan komposisi obat di dalamnya, sehingga kita bisa mengetahui apakah obat-obat tersebut sudah digunakan dengan baik dan tepat gitu. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.